Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semester 5 yang berbahagia. Tidak terasa ya, sudah semester 5 sekarang. Dan pada pertemuan pertama ini, mohon maaf Bapak via video untuk pertemuan pertama dikarenakan menghadiri undangan ke Kota Serang. Untuk mata kuliah manajemen kelas yang Bapak ampu pada semester ini mempunyai beban 2 SKS atau 2 sistem kredit semester. Mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah yang penting di dalam kita bersama mengelola kelas. Mengelola kelas itu punya seni yang menarik ya. Tiap orang pasti punya cara tersendiri ketika mengelola kelas. Setidaknya pada mata kuliah ini ada beberapa hal yang hendak kita capai terkait dengan capaian pembelajaran lulusan untuk prodi MPI. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua yaitu mampu merencanakan atau juga memecahkan masalah-masalah manajerial dalam dinamika kelas secara edukatif. Kemudian yang ketiga, mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam manajemen kelas secara efektif dan beretika. Capaian pembelajaran untuk mata kuliahnya setidaknya ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan nanti mampu menjelaskan konsep dasar manajemen kelas dan urgensinya dalam proses pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga, mahasiswa dapat merancang strategi manajemen kelas yang efektif, yang adaptif terhadap karakteristik peserta didik. Yang keempat, mahasiswa dapat menerapkan teknik pencegahan dan juga penanganan masalah kedisiplinan siswa. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas manajemen kelas berbasis nilai, yaitu berbasis nilai keislaman dan juga partisipatif. Jadi ada 5 capaian pembelajaran mata kuliahnya. Pada mata kuliah ini setidaknya ada beberapa hal yang akan teman-teman pelajari. Ada beberapa materi, yaitu yang pertama terkait dengan konsep dan prinsip manajemen kelas. Nah, ini menjadi penting karena konsep dan prinsip ini dalam rangka kita mengenal apa sih sesungguhnya manajemen kelas itu. Kemudian yang kedua, materinya terkait dengan tujuan dan urgensi manajemen kelas. Jadi tujuan adanya manajemen kelas dan pentingnya apa sih di dalam manajemen kelas itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga mengetahui karakteristik. Jadi karakteristik itu ciri-ciri. Ciri-ciri siswa dan gaya belajarnya. Jadi mempelajari manajemen kelas, kita juga perlu belajar terkait dengan psikologi perkembangan anak atau psikologi pendidikan. Nah, ini menjadi penting. Maka di dalam mata kuliah ini teman-teman juga harus punya daya baca terkait dengan psikologi pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan manajemen kelas. Jadi bagaimana nanti siswa bisa merencanakan bagaimana mengelola kelas. Kemudian yang keenam, menciptakan suasana belajar yang aktif. Nah, aktif di sini bukan dalam tanda kutip berisik ya atau juga gaduh. Tapi di sini aktif di sini adalah adanya proses
tanya jawab gitu ya, kemudian diskusi dialogis yang menarik minat siswa dan juga dosen atau juga mahasiswa itu bisa belajar bersama. Kemudian yang ketujuh yaitu pendekatan preventif dan korektif. Jadi bagaimana teman-teman mencegah dan juga mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam memanage kelas. Kemudian yang kedelapan, manajemen waktu dan transisi kegiatan. Nah, ini penting. Maka teman-teman di STAI Alaman Al-Gontori setidaknya sudah punya bekal ya. Bagi yang sudah mondok di Pondok Pesantren Alaman Al-Gontori, teman-teman belajar pramuka, di situ ada ice breaking ya. Nah, teman-teman bisa gunakan di dalam memanage kelas ini. Artinya ketika melakukan transisi kegiatan itu boleh diselingi dengan ice breaking supaya tidak kaku di dalam proses mengajar. Lalu yang kesembilan adalah manajemen konflik di kelas. Nah, ini juga menjadi penting bagaimana teman-teman mengelola konflik yang ada di kelas. Kadangkala ketika misalnya teman-teman belajar atau menjadi guru di tingkat menengah ya, SMP atau MTS. Kadangkala usia SMP atau MTS ini senangnya ingin tampil gitu ya, atau mencari atau ingin menunjukkan jati dirinya kepada guru maupun juga siswa lainnya. Nah, ini menjadi peluang terjadinya konflik gitu ya. Kemudian juga terkadang ada juga di kelas membuat circle atau membuat kelompok-kelompok tertentu sehingga terjadi harmonisan di dalam kelas. Misalkan kadang ada kekerasan verbal yang terjadi atau juga mungkin kekerasan fisik ya, itu tidak menutup kemungkinan, maka memanage konflik ini menjadi penting. Kemudian yang ke-10, teman-teman juga akan belajar nanti tentang disiplin positif dan hukuman yang edukatif. Jadi bagaimana menerapkan disiplin positif dan juga bagaimana bentuk hukuman yang edukatif. Kemudian yang ke-11, strategi manajemen kelas di era digital. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, apalagi hari ini sudah ada artificial intelligence atau asisten istimewa gitu ya. Ini yang menjadi bekal kita juga di satu sisi. Tapi kalau teman-teman juga tidak bisa mempergunakan AI dengan baik, itu juga menjadi bumerang bagi kita sendiri. Maka bijak di dalam memanfaatkan teknologi itu menjadi penting. Lalu yang ke-12 yaitu integrasi nilai, yaitu nilai Islam ya di dalam manajemen kelas. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengedukasi bahwa misalnya budaya mencontek itu tidak baik, maka harus ada nilai kejujuran di dalamnya. Kemudian budaya yang lain misalnya kedisiplinan hadir. Nah, itu juga bagian dari nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada siswa. Lalu yang ke-13 yaitu nanti kita akan belajar terkait dengan evaluasi efektivitas di dalam memanage kelas. Jadi setelah teman-teman menerapkan perencanaan, lalu kita evaluasi sejauh mana pengelolaan kelas ini berdampak ya. Apakah perlu dilanjutkan, apakah perlu direvisi, apakah ada hal-hal yang perlu kita ubah gitu ya, atau kita tambah supaya memanage kelas ini menjadi lebih bermakna. Kemudian yang ke-14 yang terakhir yaitu teman-teman nanti kita akan presentasi dan reflektif terkait dengan proyek akhir. Maka di mata kuliah ini sebaiknya teman-teman juga mungkin ya di kelas ini sudah mengajar semua atau ada yang belum mengajar, upayakan melakukan studi lapangan, melihat fenomena di kelas yang teman-teman ajarkan atau juga di kelas rekan kerja teman-teman di sebuah lembaga gitu ya. Jadi melihat apakah betul guru sudah merencanakan di dalam memanage kelas, bagaimana guru
memanage kelas. Kemudian apa saja yang dilakukan sebelum masuk kelas atau juga ketika sudah di kelas, atau mungkin juga bagaimana mengakhiri pelajaran setiap harinya. Apakah guru sudah melakukan atau merencanakan membuat misalkan rencana pembelajaran semester. Nah, itu juga harus dilihat supaya pembelajaran di dalam kelas itu bukan hanya teoritis tapi juga teman-teman memotret fenomena yang ada di lembaga pendidikan. Itu akan lebih bermakna ketika kita belajar tentang manajemen kelas. Jadi seperti itu, dan harapannya teman-teman juga membaca buku-buku yang menjadi referensi yang ada di RPS yang nanti Bapak bagikan. Kalau perlu teman-teman bisa beli ya, atau juga bisa unduh kalau itu digital, dan perbanyaklah baca karena nanti teman-teman bisa dengan membaca itu teman-teman bisa menarasikan di dalam menulis makalah nanti menjadi lebih baik. Mungkin itu ya. Dan alat dan bahannya teman-teman bisa membuat presentasi dengan PowerPoint misalnya, kemudian juga bisa dengan Canva, itu teman-teman bisa manfaatkan. Di samping itu teman-teman juga seperti biasa membuat makalah. Format makalahnya bisa dibaca di buku panduan atau juga melihat makalah-makalah yang teman-teman sudah pernah belajar selama semester 1 sampai dengan semester 4 gitu ya. Itu menjadi bekal teman-teman ketika melanjutkan menulis artikel ilmiah berupa makalah. Lalu di dalam mata kuliah ini juga harapannya teman-teman tidak banyak bolos ya. Kalau di mata kuliah Bapak setidaknya maksimal izin itu 2 kali agar teman-teman juga kehadirannya proporsional ya, sehingga tidak kurang nilainya, dan teman-teman juga upayakan jaga kesehatan agar bisa mengikuti mata kuliah manajemen kelas ini sampai tuntas. Mungkin itu yang bisa Bapak berikan pendahuluan di dalam pertemuan awal ini. Jadi nanti kita sepakati beberapa kontrak-kontrak perkuliahan agar perkuliahan kita selama 1 semester ini berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan juga saling bertukar referensi juga itu menjadi baik agar menulis menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika teman-teman melakukan perkuliahan di STAI Alaman Al-Gontori. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.